Hey Skrulls, setelah debutnya di film Suicide Squad, karakter Peacemaker bakal kembali lagi nih beraksi di series solonya, Peacemaker. Dimana di DC Fandom kemarin, series ini baru aja ngasih trailernya dan nunjukin kita banyak detail baru soal karakter dan plot dari series ini. So, di video kita kali ini kita bakal nge-breakdown trailer dari series Peacemaker. Bareng gue Rian, welcome to Breakdown Channel Universe. Trailer Peacemaker dibuka dengan kelanjutan cerita dari post-credit scene Suicide Squad saat Peacemaker dirawat di rumah sakit karena cedera parah dari tembakan Bloodsport dan reruntuhan dari lab Jotunheim. Nah, di sini tuh terlihat Peacemaker yang lagi nego sama cleaning service di sana yang bernama Jamil buat bantu dia kabur dari rumah sakit nih. Karena di sini Peacemaker sadar kalau dia bakal dipenjara setelah dia ngebunuh Kolonel Rick Flag di Corto Maltese di film Suicide Squad. Nah, Peacemaker lalu mencoba meyakinin si Jamil ini kalau dia adalah seorang superhero. Cuman sayangnya si Jamil nggak percaya dan ngusir dia karena Jamil belum pernah dengar yang namanya superhero dengan nama Peacemaker. Nah, ini bisa terjadi karena selama ini Peacemaker bergerak secara vigilante tanpa diketahui banyak orang dan keberadaannya di Suicide Squad yang masih jadi rahasia nih guys. Sehingga ini membuat Peacemaker nggak dapat sorotan dan nggak dikenal sama siapapun. Next scene berpindah nunjukin kita Peacemaker dan satu karakter bernama Adrian Chase alias Vigilante yang diperanin sama Freddie Storms. Nah, dimana mereka di sini terlihat lagi latihan nembak dan memanah di sebuah hutan sambil diiringin sama soundtrack lagu Weak Ma'am yang berjudul Do You Wanna Taste It? Oke, yang belum tahu karakter Peacemaker, kalau di komiknya Peacemaker alias Christopher Smith adalah seorang mantan diplomat yang berubah menjadi seorang vigilante dengan julukan Peacemaker untuk menciptakan perdamaian. Sedangkan Adrian Chase alias Vigilante di komiknya diceritakan sebagai mantan jaksa di kota New York yang berubah jadi vigilante setelah kematian istri dan anaknya yang dibunuh sama mafia. Di komiknya kedua karakter ini memang sering banget diceritakan team up dalam berbagai macam misi dan punya keahlian yang sama terutama dalam menggunakan berbagai macam senjata untuk membunuh. Makanya nggak heran di series ini kita bisa ngelihat kedua karakter ini bakal teaming up satu sama lain. Berpindah ke scene lain, kita ditunjukkan dengan satu karakter atau sosok yang bernama Clemson Murn. Nah, karakter baru di series Peacemaker ini merupakan seorang pembunuh bayaran yang disewa Amanda Waller untuk memimpin pasukan Task Force X. Di sini tuh terlihat Clemson yang berusaha buat merekrut Peacemaker untuk masuk ke dalam timnya dengan menjanjikan kalau Peacemaker nggak bakal masuk penjara. Karena Clemson yakin kalau Peacemaker emang udah dilahirkan jadi pembunuh berbakat yang bisa menggunakan berbagai macam senjata yang diketahui umat manusia. Clemson sendiri di series ini menugaskan Peacemaker dan timnya buat membunuh orang jahat, di mana target pertamanya adalah seorang senator Amerika bernama Royland Goff yang sepertinya dijadikan target sama Amanda Waller karena koneksi kriminal atau tindak korupsinya yang mengancam pemerintah Amerika. Next scene kita juga di-reveal dengan beberapa anggota tim yang bakal menemani Peacemaker dalam misinya, seperti Emilia Harcourt. Karakter yang di komik diceritakan sebagai agent NSA yang ditugaskan buat bekerja dengan organisasi Argus dan mengawasi proyek Suicide Squad. Dimana di series ini Emilia diceritakan sebagai penanggung jawab dari Peacemaker dan jadi rekannya dalam bertarung. Lalu ada John Economus yang di komiknya diceritakan sebagai pengawas penjaga Belle Reve yang di seriesnya punya peran sebagai ahli strategi dan teknologi yang akan mensupport tim Peacemaker dalam misi mereka. Selanjutnya ada Leota Adebayo, anggota baru dari Argus yang masih belum berpengalaman sebagai field agent, yang kelihatan dari tingkah konyolnya pas dia nembakin korban dari Peacemaker. Di scene lainnya terlihat Adebayo yang mulai berteman dengan Peacemaker dan jadi satu-satunya orang yang mengerti dengan kondisi psikologis dari Peacemaker. Karena di scene lain kita bisa ngelihat Adebayo yang tahu kalau Peacemaker menjadi bajingan sebagai defense mechanism untuk membuat orang menjauh dan ngasih saran ke Peacemaker untuk berhenti jadi bajingan supaya orang lain bisa suka sama dia. Nah, ini sebenarnya relate dengan salah satu ide yang dibawa James Gunn di series Peacemaker, di mana series ini bakal berfokus pada pengembangan karakter Peacemaker yang mulai belajar untuk bisa relate dan berinteraksi dengan lebih baik bersama orang-orang sekitarnya, dari mulai teman setimnya sampai keluarganya. Lalu terakhir ada karakter Vigilante yang di series ini diceritakan sebagai teman lama dari Peacemaker yang bakal ngebantu dia. Dimana dari gerak-gerik aneh Vigilante yang ngawasin tim Peacemaker di trailer ini, kelihatannya Vigilante bakal masuk ke tim Task Force X secara resmi setelah Peacemaker ngebolehin Vigilante untuk ikut dalam misi ini.
Selain itu, scene lain juga terlihat Vigilante yang di sini gak cuma ahli dalam menggunakan pistol dan panah, tapi juga ahli menggunakan berbagai senjata lain seperti pedang dan chainsaw yang sepertinya bakal dia gunakan untuk membelah lawannya menjadi dua. Selanjutnya di scene lain terlihat bagaimana Peacemaker mulai mengalami semacam dilema dalam dirinya ketika dia merasa kalau dia udah menjadi seorang maniak. Nah, ini sebenarnya jadi perubahan besar bagi karakter Peacemaker di series ini. Karena dari apa yang kita lihat di film Suicide Squad saat Peacemaker ngebunuh Rick Flag untuk menyembunyikan rahasia Project Starro, ini menandakan kalau Peacemaker emang gak punya moral compass dalam dirinya. Yang ngebuat dia gak tahu nih apakah tindakannya untuk tujuan menciptakan perdamaian selama ini sebenarnya salah atau benar. So, apa yang menyebabkan Peacemaker bisa berpikir dan sadar tentang hal ini? Ini sepertinya relate dengan pertemanan Adebayo dan Peacemaker di series ini. Karena Adebayo yang mengerti kondisi psikologis Peacemaker bisa aja udah ngasih dia nasihat yang akhirnya ngebuat Peacemaker menyadari kesalahannya dalam beraksi. Dimana ini akhirnya ngebuat Adebayo jadi sosok yang tidak terpisahkan dari perkembangan Peacemaker menjadi pahlawan yang baik nantinya di series ini. Nah, di series ini Peacemaker gak cuma percaya sama Adebayo, dia juga percaya sama temennya, Vigilante, dan curhat sama dia di mana si Vigilante justru menjustifikasi tindakan maniak dari Peacemaker dengan bilang kalau mereka berdua udah dilahirin sebagai pembunuh. Dan satu-satu hal yang ngebedain mereka sama pembunuh lainnya adalah mereka cuma ngebunuh orang yang jahat, kecuali ada kesalahan. Nah, di sini kita bisa berasumsi kalau Vigilante punya kesamaan sifat dengan Peacemaker, yaitu nggak punya moral compass dalam dirinya. Sehingga ini nggak buat dia jadi pembela kebenaran meskipun dia nggak tahu tindakannya itu baik atau jahat. Berikutnya di scene lain kita ditunjukkan dengan Peacemaker yang lagi menceritakan cerita konyol pas timnya lagi ngebahas Senator Goff dan keluarganya. Nah, di sini Peacemaker menceritakan cerita dari abangnya yang ngasih tahu kalau ada dua tipe bayi. Pertama, bayi yang keluar secara normal, dan kedua, bayi yang keluar dari pantat. Dimana kocaknya sampai umur dia 14 tahun, si Peacemaker ini percaya kalau dia adalah bad babies atau bayi yang lahir dari pantat. Oh my god. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa nebak-nebak nih alasan kenapa Peacemaker akhirnya jadi bajingan dan punya pola pikir yang aneh. Dimana semua ini terjadi karena dari kecil dia udah dibohongin sama keluarganya, terutama sama kakaknya dengan cerita-cerita konyol termasuk bad babies ini. Yang in fact udah ngerusak logikanya dan nge-build karakter dia sampai saat ini. Selain itu, ini juga bisa jadi momen bagi Adebayo untuk mulai berempati dan ngerti sama keadaan mental Peacemaker, yang akhirnya memotivasi dia buat temenan dan ngasih saran ke Peacemaker untuk jadi orang lebih baik. Next scene, terlihat Peacemaker yang di sini datang ke rumah bapaknya, Augie Smith, yang diperanin sama aktor Robert Patrick, yang di seriesnya dikenal sebagai seorang ayah yang rasis dan kuat yang tinggal di sebuah kota kecil di Amerika. Di sini itu terlihat bagaimana Augie nyesel punya anak cupu kayak Peacemaker, dimana ini mungkin disebabkan karena Augie kecewa sama Peacemaker yang ngejelekin reputasinya dan masuk penjara. Padahal dari kecil Peacemaker udah dilatih sama ayahnya untuk menjadi pembunuh profesional yang bisa kabur kemana aja dan nyelesain setiap misinya. Kemudian kita bisa melihat sosok villain dari series ini, yaitu Judo Master yang kelihatan lagi bertarung melawan Peacemaker dan Vigilante. Dimana kalau di komiknya, karakter Judo Master alias Ripley Jagger diceritakan sebagai mantan sersan Angkatan Darat Amerika di Perang Dunia Kedua, yang kemudian jadi superhero dengan menggunakan kekuatan bela diri judonya. Kalau di komiknya, nama Judo Master juga digunakan oleh anak dari Ripley Jagger bernama Tommy Jagger, dimana Tommy Jagger dengan karakter Emilia Harcourt sebenarnya pernah diceritakan jadi anggota dari agensi mata-mata bernama Checkmate. So, dari backstory ini mungkin aja di seriesnya nanti Emilia bakal diceritakan punya hubungan dengan Judo Master lewat jaringan intelijen Checkmate yang menjadi tempat mereka bekerja sebelumnya. Next, kita juga ditunjukkan dengan momen kocak dari Peacemaker yang di sini nggak bisa melakukan yang namanya superhero landing di momen saat dia mau kabur setelah ngawasin targetnya di sebuah gedung. Scene lalu lanjut tunjukin kita tingkah random dari Peacemaker yang joget sendiri di rumahnya cuma pakai kolor doang. Dimana ini mungkin connect dengan scene selanjutnya saat Peacemaker digebukin sama cewek di rumahnya, yang sebelumnya mungkin nih udah ece-ece lah sama si Peacemaker si cewek ini ya. Nah, sampai saat ini masih belum jelas nih siapa karakter wanita ini. Cuman kalau kita ngelihat dari kekuatan super strength-nya yang luar biasa dan gaya rambut metalnya, karakter ini sebenarnya mirip dengan karakter Maxima, yang kalau di komik DC diceritakan sebagai ratu dari planet alien Almerac, yang sering melakukan perjalanan ke bumi untuk memaksa Superman untuk jadi suaminya. Nah, kalau kita hubungin ini dengan scene di trailernya, kemungkinan pertarungan Peacemaker dengan wanita ini adalah momen di saat Ratu Maxima sedang memaksa Peacemaker untuk jadi suaminya ini ya.
Selain itu, kalau kita perhatikan pertarungan antara cewek ini dan Peacemaker, saat cewek ini mau melompat dan nyerang Peacemaker, helm Peacemaker somehow ngeluarin semacam energi force field yang mentalin cewek ini. Dimana ini kalau di komiknya adalah salah satu fitur dari helm Peacemaker yang punya kekuatan untuk ngeluarin energi sonic yang bisa melindungi Peacemaker dan mentalin setiap musuhnya. Dan di akhir trailer ini terlihat Peacemaker yang dipeluk sama elang bondol punya bapaknya yang nantinya bakal jadi peliharaan dari Peacemaker yang dia namain Eagly. Nah, sama seperti hewan peliharaan para superhero atau super pet pada umumnya, elang peliharaan Peacemaker ini juga punya kecerdasan dan empati yang mirip dengan manusia, yang kelihatan jelas dari tingkahnya di trailer ini yang bisa duduk, berjalan, naik mobil, dan berpelukan seperti manusia. Nah, bukan cuman itu, Eagly mungkin juga akan jadi rekan bertarung dari Peacemaker yang akan membantu Peacemaker dalam misinya di series ini, sama seperti super pet pada umumnya lah ya. Overall, kalau kita ngeliat trailernya, kemungkinan besar series ini bakal kembali mengulang formula yang sama dengan film Suicide Squad dengan menghadirkan banyak aksi kekerasan dan humor ala James Gunn di series ini. So, apakah series Peacemaker ini akan mengulang sukses seperti film Suicide Squad? Kita tunggu aja di 2022 nanti ya. Tinggalkan komentar kalau mungkin ada hal penting yang gue lewatkan dan mungkin kalian punya teori tentang series ini. Dan jangan lupa buat subscribe dulu channel ini untuk konten-konten lainnya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Ketal ini untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.